Bapak Saudara, jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, kita mengucap syukur bahwa pada hari ini, di dalam kepekaan akan pimpinan dan kehendak Tuhan, Pendeta Dr. Stephen Tong hambanya yang setia menetapkan seminar pembinaan iman yang kedua, yaitu tentang predestinasi dan kebebasan, satu pemilihan dan tanggung jawab manusia. Bapak Ibu Saudara, doktrin ini adalah merupakan salah satu doktrin yang paling inti di dalam ajaran daripada reformasi. Kita pernah mendengar tentang sola gratia, yaitu hanya anugerah Tuhan saja engkau dan saya diselamatkan oleh Tuhan. Beragama pasti akan menuju kepada satu titik, yaitu manusia mempertanyakan kehidupan di dalam dunia yang akan datang. Di sini reform berdiri dengan begitu firm dengan mengatakan hanya anugerah Tuhan semata. Bapak Ibu Saudara, di dalam reformasi yang meneruskan spirit daripada Santo Agustinus, daripada Bapak Gereja Agustinus, di mana Agustinus menelurkan doktrin ini di dalam pemikiran single predestination. Tapi reformasi tidak berhenti kepada Agustinus. B.B. Warfield mengatakan, Bapak Gereja Agustinus itu begitu kaya, doktrin anugerahnya itu diterima oleh reformasi, doktrin gerejanya itu diterima oleh Katolik. Tapi reformasi tidak berhenti di Agustinus, reformasi menelusuri sampai kepada Alkitab, sola scriptura. Paulus yang mengatakan bahwa engkau dan saya dipilih oleh Tuhan sebelum dunia diciptakan, Efesus 1 ayat yang keempat. Bapak Ibu Saudara, John Calvin menempatkan predestinasi ini di dalam penutup daripada doktrin keselamatan, soteriologi. Penutup di sini bukan berarti tidak penting. Penutup di sini adalah yang paling penting. Calvin mau mengatakan kepada kita, setelah kita menyelesaikan pelajaran doktrin keselamatan, ingatlah bahwa Allah memilih kita semata-mata adalah anugerah Tuhan. Bapak Ibu Saudara, doktrin predestinasi di dalam teologi Calvin itu begitu penting, tapi bukan yang paling penting. Doktrin kedaulatan Allah misalnya, bagi Calvin itu jauh lebih penting. Tetapi mengapa doktrin predestinasi itu begitu populer sampai kepada seluruh publik membicarakan doktrin ini? Paling sedikit ada dua hal. Yang pertama, Bapak Ibu Saudara, doktrin ini begitu penting karena melalui doktrin ini Roger Williams yang berada di Amerika merupakan orang yang pertama menelurkan tentang doktrin kebebasan beragama. Saya punya satu pengalaman, yaitu beberapa tahun yang lalu mendiskusikan tentang kebebasan beragama di Hotel Dharma Wangsa yang dilaksanakan oleh Paramadina dan juga Asia Foundation. Setelah itu saya membawa presentasi saya mengatakan kebebasan beragama itu adalah tidak boleh dilarang oleh manusia maupun oleh institusi manusia seperti negara. Mengapa? Karena yang mempunyai hak itu adalah Tuhan. Tuhan pun sendiri mengizinkan kebebasan beragama ketika Adam dan Hawa berbuat dosa. Tapi kebebasan beragama yang paling penting adalah kebebasan berpindah agama. Ketika Tuhan mengizinkan kebebasan beragama, Tuhan mencari Adam dan Hawa. Adam, di manakah engkau? Lalu saya mengutip Roger Williams, orang yang pertama di Amerika yang menelurkan doktrin kebebasan beragama dengan memakai doktrin predestinasi. Kita akan mencari, tetapi kembali semua kepada kedaulatan Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kenapa doktrin predestinasi ini begitu populer di seluruh dunia dan menjadi satu pembicaraan? Karena antara lain di dalam bidang ekonomi, kita melihat mengapa negara Protestan mempunyai ekonomi yang begitu tinggi, begitu baik. Dan Max Weber mengatakan
di dalam bukunya Protestant Ethics and the Spirit of Capitalism, dia mengatakan karena John Calvin pernah mempopulerkan doktrin predestinasi. Bapak Ibu Saudara, kita bersyukur kepada Tuhan, hari ini kita mempelajari satu doktrin yang sangat-sangat penting. Dan pembicara kita yang pertama itu adalah Pendeta Antonius Un. Mari kita menyambut hambanya, Pendeta Antonius Un. Mari kita berdoa sebelum kita masuk dalam sesi yang pertama. Tuhan, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan sudah kumpulkan kami, baik kami yang ada di Jakarta, juga kami yang mendengarkan siaran langsung di berbagai kota. Biarlah Tuhan juga memberkati pemberitaan firman, baik oleh hamba-Mu, terutama oleh Pendeta Stephen Tong dan juga rekan-rekan yang lain. Pakailah kami semua Tuhan dengan anugerah Tuhan untuk memberitakan apa yang Tuhan mau. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita membaca satu ayat dari Ayub 42 ayat yang kedua. Kitab Ayub 42 ayat yang kedua. Ayub mengakhiri pergumulan dia di dalam penderitaan setelah mendengar jawaban dari Tuhan, dan dia memberikan kalimat-kalimat yang kita dapat baca di dalam pasal yang terakhir, pasal yang ke-42 dari kitab Ayub. Ayat yang kedua saja, dan saya berharap dapat kita hafal ayat ini, kita bawa pulang sebagai ingatan melalui seminar pada hari ini. Ayub 42 ayat yang kedua. Kalau sudah ketemu, mari kita membuka suara dengan suara yang keras, kita membaca bersama-sama. 1, 2, 3. Aku tahu bahwa Engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau kita mengikuti struktur yang ditulis oleh Paulus di dalam surat Roma dan Efesus pasal kedua, maka sebelum membicarakan mengenai keselamatan, Paulus membicarakan lebih dulu mengenai dosa. Di dalam pembicaraan keselamatan dari pasal 3 ayat 21 surat Roma sampai dengan ke belakang, Paulus mulai dulu dengan pasal pertama sampai pasal ketiga membicarakan mengenai dosa. Di dalam Efesus pasal yang kedua, bagian yang begitu penting mengenai keselamatan, Paulus juga mulai dengan ayat 1 sampai 3 membicarakan mengenai dosa. Paulus memberikan konteks pembicaraan mengenai dosa sebelum membicarakan mengenai keselamatan. Ini adalah suatu konteks yang logis, dengan demikian pembaca bisa mengerti betapa berharganya keselamatan yang diberi oleh Tuhan. Kalau kita mengerti berapa berdosanya, berapa jahatnya manusia itu. Firman Tuhan dalam kitab Roma mengatakan manusia sudah jatuh dalam dosa. Sejak Adam dan Hawa berbuat dosa, tidak ada satu manusia yang tidak berdosa. Semua manusia sudah jatuh dalam dosa tanpa kecuali. Dan Roma pasal ketiga memberitahu kepada kita bahwa setiap aspek di dalam hidup manusia sudah dicemari oleh dosa. Setiap aspek di dalam hidup manusia. Sama seperti kalau suatu kue itu jatuh ke dalam selokan yang begitu kotor atau kena kepada oli bekas begitu hitam, lalu kue itu sudah masuk ke situ, beberapa menit kita ambil lagi, saudara, seluruh bagian dari kue itu sudah tercemar oleh kotoran. Hitam sampai sedalam-dalamnya sudah hitam. Kalau saudara sobek sedikit, saudara akan lihat yang paling dalam pun akan hitam, saudara. Demikianlah manusia berdosa. Manusia berdosa setiap aspek, mulai dari pikiran, perasaan, kehendak, bahasa, semua aspek sudah dicemari oleh dosa. Sehingga manusia mempunyai keinginan apapun adalah keinginan yang di dalam kecenderungan untuk berbuat dosa. Maka Agustinus mengatakan setelah manusia berdosa, manusia tidak bisa tidak berdosa. Setelah Adam jatuh, after fall, setelah kejatuhan, manusia tidak bisa tidak berdosa. Apapun yang dia inginkan, kecenderungan hatinya, seperti diwakili oleh Kejadian pasal yang ke-6. Manusia sejak kecil, kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Bayangkan berapa istilah dipakai di situ. Kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Seperti ditekankan begitu keras oleh Kejadian pasal yang ke-6. Kalau begini, saudara, apakah yang bisa diharapkan oleh manusia? Di dalam buku daripada Pendeta Stephen Tong, Iman, Rasio, dan Kebenaran, kita menemukan 3 istilah yang penting di situ. Yaitu akal manusia adalah akal yang dicipta, yang terbatas, dan yang sudah terpolusi oleh dosa. Kalau begini, saudara, manusia mempunyai kekuatan apa untuk bisa selamat?
Efesus pasal kedua mengatakan manusia sudah mati di dalam dosa. Seperti orang tenggelam di dalam laut ribuan tahun. Semuanya sudah habis dimakan oleh ikan, tinggal tulang. Lalu saudara, jangankan dia menolong diri sendiri, minta tolong pun tidak mungkin. Jangankan dia menolong diri sendiri, minta tolong pun tidak mungkin. Pada satu sisi kita melihat fakta dosa, manusia sudah dicemari oleh dosa, seluruh aspek sudah berdosa. Kalau masih ada kebaikan dalam diri manusia, itu adalah anugerah umum. Itu adalah superficial goodness, kebaikan yang semu yang datangnya dari mana, saudara? Anugerah umum, bukan kebaikan yang sejati. Kita dalam dunia yang berdosa masih bisa melihat keindahan-keindahan yang diberi oleh Tuhan melalui manusia. Saudara mendengarkan karya-karya piano, ya, Für Elise dari Beethoven yang sangat terkenal, Liebestraum nomor 3 dari Liszt yang sangat terkenal, String Waltz dari Chopin dan sebagainya. Kita mendengar, wah begitu bagus musiknya, begitu luar biasa menyentuh dan begitu populer. Di mana-mana orang menerima musik itu. Kenapa, saudara? Manusia sudah berdosa, masih ada musik-musik yang begitu luar biasa. Itu adalah anugerah umum yang diberi oleh Tuhan. Nanti tanggal 11 April kita mendengarkan piano konserto nomor 17 dari Mozart. Itu adalah anugerah yang Tuhan berikan, anugerah umum, sehingga masih mungkin ada itu. Pada satu sisi, ketika kita bicara predestinasi, bicara kebebasan, jangan lupa satu hal, manusia sudah dicemari oleh dosa. Tidak ada satu aspek pun di dalam diri manusia yang masih bersih. Seluruh aspek sudah dicemari oleh dosa. Kalau masih ada keindahan, kalau masih ada kebaikan, itu adalah anugerah umum yang diberi oleh Tuhan. Pada sisi yang lain, kita melihat secara Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Allah yang kita sembah adalah Allah yang berdaulat. Itu yang kita baca di dalam Ayub pasal 42 ayat yang kedua. Allah yang berdaulat berarti Allah berhak dan berkuasa menetapkan apapun demi kemuliaannya. Sekali lagi, Allah berdaulat berarti Allah berhak dan berkuasa menetapkan segala sesuatu demi kemuliaannya. Kedua, Allah berdaulat berarti Allah berhak dan berkuasa melaksanakan apa yang sudah Dia tetapkan. Ayub sendiri mengatakan, apa yang dikehendakinya dilaksanakannya juga. Allah berkuasa melaksanakan apa yang sudah Dia tetapkan. Dia sudah tetapkan, Dia laksanakan demi kemuliaannya. Ketiga, Allah berdaulat berarti Allah berhak dan berkuasa mengendalikan segala sesuatu yang sudah Dia ciptakan demi kemuliaannya. Jadi saya selalu pakai istilah demi kemuliaannya supaya kita perhatikan konteks pembicaraan ini. Nanti dalam poin selanjutnya kita bisa lihat itu. Allah berdaulat berarti Allah berhak dan berkuasa menetapkan segala sesuatu demi kemuliaannya. Allah berdaulat berarti Allah berhak dan berkuasa menjadikan apa yang Dia kehendaki demi kemuliaannya. Allah berdaulat berarti Allah berhak dan berkuasa mengendalikan, mengontrol semua yang Dia ciptakan demi kemuliaannya. Ayub sendiri mengatakan, aku tahu engkau sanggup melakukan segala sesuatu dan tidak ada rencanamu yang gagal. Kalau dalam hidup kita melihat, Tuhan, apa yang terjadi dalam hidup saya seperti Tuhan tidak berkuasa melakukan. Tidak mungkin. Tuhan berkuasa melakukan sesuatu. Tuhan berkuasa menyembuhkan manusia. Kalau Tuhan belum melakukan itu, berarti rencananya sedang dilaksanakan. Dua kalimat dari Ayub 42 harus kita pegang dengan teguh. Allah sanggup melakukan segala sesuatu. Dia berkuasa menyembuhkan, sangat berkuasa. Kalau Tuhan belum menyembuhkan, berarti rencananya tidak boleh gagal, rencananya harus dilaksanakan. Lalu saudara sekalian, kalau kita sudah mengerti arti Allah berdaulat dalam tiga segi tadi, Allah berdaulat berarti Dia berkuasa menetapkan, menjadikan, mengendalikan demi kemuliaannya. Kalau begitu saudara, sekarang kita masuk kepada bagian kedua, yaitu apa sifat sebenarnya dari Allah yang berdaulat itu. Allah berdaulat, saudara sekalian, kedaulatan Allah harus kita pahami di dalam integration of attributes, integrasi sifat-sifat Allah. Allah mempunyai banyak sifat.
Dan kita tidak boleh memahami satu sifat lepas daripada sifat lain. Seluruh atribut atau sifat Allah bersifat integrated. Maka kita sebut itu sebagai integrated attributes. Atribut-atribut yang berintegrasi satu dengan yang lain. Allah yang berdaulat berarti Allah yang berdaulat adalah Allah yang suci. Itu sebabnya Allah berdaulat tidak berarti dia bisa melakukan dosa. Allah berdaulat, dia berdaulat. Tapi dalam integritas dengan kesuciannya, dia tidak berbuat dosa. Allah berdaulat adalah Allah yang bijaksana. Di dalam integritas dengan kebijaksanaannya, dia tidak melakukan perkara yang sia-sia. Itu sebabnya kita jangan memahami kedaulatan Allah dengan perkara yang sia-sia. Saudara sekalian, orang datang tempeleng orang lalu dia mengatakan, Tuhan menetapkan saya menempeleng kamu. Nanti kalau gitu orangnya balas lagi. Dia balas lagi lalu dia bilang, Tuhan menetapkan saya menjatuhkan murka atas kamu. Jadi kacau saudara kalau begini. Semua klaim-klaiman penetapan Tuhan. Saudara sekalian, Allah berdaulat adalah Allah yang bijaksana. Maka dia tidak melakukan perkara-perkara yang sia-sia. Allah yang berdaulat adalah Allah yang adil. Allah yang berdaulat adalah Allah yang suci, yang penuh dengan kasih, yang bijaksana dan seterusnya. Setiap atribut itu berintegrasi satu dengan yang lain. Sehingga kita memahami kemutlakan Allah. Di dalam kemutlakan yang berintegritas, kita memahami ketidakterbatasan Allah. Di dalam ketidakterbatasan yang berintegritas, satu karakter dengan karakter yang lain saling menunjang satu dengan yang lain. Maka saudara sekalian, kalau Allah berdaulat, lalu Allah berdaulat mempunyai integritas, lalu Allah yang berdaulat itu secara berintegritas, bagaimana kita pahami dalam kaitan dengan tindakan-tindakan Allah? Pertanyaan yang muncul dalam pikiran kita adalah, Allah mencipta maka disebut Allah berdaulat, atau Allah berdaulat maka dia bisa mencipta? Kadang-kadang kita menjadi bingung, oh saya takut kepada Tuhan karena Tuhan adalah pencipta saya. Itu betul. Tapi pertama-tama adalah Allah berdaulat, maka dia mencipta. Penciptaan adalah ekspresi dari kedaulatan Allah. Allah berdaulat, maka dia berkuasa mencipta. Allah berdaulat, maka dia berkuasa menebus. Dia berkuasa mengontrol seluruh ciptaan. Dan inilah yang didengarkan oleh Ayub di dalam pasal 38, 39, 40. Setiap pasal Tuhan memperkenalkan kedaulatannya. Mulai dari penciptaan sampai dengan pengendalian, pengontrolan, pemeliharaan setiap ciptaan. Maka Ayub mendengarkan pelajaran-pelajaran seperti pelajaran biologi. Ayub, engkau mengerti kambing gunung beranak? Kapan kambing gunung beranak? Ayub merasa persoalannya begitu besar, merasa penderitaannya begitu sulit. Lalu Tuhan beritahu dia semua pelajaran yang mengenai alam semesta. Kamu mengerti mengenai bintang ini, bintang itu. Kamu mengerti mengenai binatang ini, binatang itu. Kadang-kadang dalam penderitaan kita merasa masalah kita begitu berat. Sampai kita mengecilkan kuasa Allah. Ini bahaya. Masalah kita besar, mungkin saja besar, mungkin juga tidak besar. Karena perasaan subjektif kita menyebabkan kita merasa masalah kita paling besar. Orang di kampung Melayu setiap kali banjir selalu merasa banjir tahun ini paling besar. Nanti tahun depan banjir lagi, banjir tahun ini paling besar. Banjir yang paling besar yang mana? Bukan perasaan subjektif. Mesti diukur oleh ahli-ahli, menemukan berapa memang tinggi airnya. Debit air baru diketemukan. Banjir yang paling besar itu yang mana? Saudara, dalam penderitaan kita merasa masalah kita besar. Perasaan subjektif kita membawa kita merasa masalah kita besar. Sampai kita lupa how great my God is. Berapa besar Tuhanku. Maka Tuhan membukakan kebesaran dia kepada Ayub. Dan Ayub mendengarkan semua itu. Setelah dengar semua itu Ayub bilang, aku tutup mulutku. Jangan lagi bicara, terlalu besar. Kita saudara sekalian tidak bisa mencapai apa yang Tuhan kerjakan di dalam alam semesta. Coba saudara bayangkan. Kalau ada satu orang dipanggil oleh Tuhan. Katakan umpama. Kamu diberi gaji 1 bulan 25 miliar. Besar sekali. Pekerjaan apa itu? 25 miliar 1 bulan. Kamu menjadi direktur perlalatan sedunia. Ya. Kerjanya cuma satu. Ngurus lalat dari beranak, melahirkan, dari sakit. Semua lalat dari Albania sampai Zimbabwe. Kamu urus semua. Kita dibayar 25 triliun pun tidak sanggup. Saudara. Bayangkan mengurus hanya lalat. Belum nyamuk. Saudara. Wah,
ada berita lalat sakit di sini, ada berita lalat mati di sana. Sampai kita stroke, nggak bisa sanggup menangani lalat begitu banyak. Membuktikan apa? Allah begitu besar kuasa. Ayub punya masalah besar. Kira-kira yang Tuhan mau katakan adalah, your problem is too small. Masalahmu kecil sekali. Persoalanmu kecil sekali. Yang Tuhan bisa lakukan begitu besar. Jauh lebih besar dari yang kamu alami. Itu sebabnya Ayub mengatakan, mulutku kututup dengan tangan. Aku mencabut perkataanku. Dalam debu aku duduk. Lalu dia simpulkan di dalam pasal 42. Allah berkuasa melakukan segala sesuatu. Dan tidak ada rencananya yang gagal. Saudara, jadi Allah mencipta dari mana? Dia berdaulat sehingga dia berkuasa mencipta. Allah berdaulat sehingga dia berkuasa menebus. Allah berdaulat sehingga dia berkuasa untuk memilih siapa yang mau dia selamatkan. Kita jangan lupa, kita manusia berdosa berhadapan dengan Allah yang begitu berdaulat. Kita manusia yang begitu lemah, begitu kecil. Daud mengatakan dengan kalimat-kalimat yang bermacam-macam, menggambarkan betapa manusia begitu rendah. Aku debu. Lain kali lagi Daud mengatakan, aku seperti ulat. Kita jangan merasa diri hebat. Kadang-kadang orang mendekati doktrin kedaulatan Allah dengan presa posisi kedaulatan manusia yang tidak dia sadari. Seolah-olah manusia hebat, seolah-olah manusia berdaulat. Saudara sekalian, kalau Tuhan izinkan satu penyakit kecil saja terjadi pada kita, kita merasa powerless. Itu sebabnya orang yang sulit diinjili, seringkali dia menerima Yesus pada waktu sudah stroke. Stroke adalah salah satu penyakit yang menolong manusia menyadari bahwa manusia tidak berdaulat. Jadi saudara kalau merasa berdaulat, nah nanti sudah stroke, nangis terus. Lalu saban hari, Tuhan, I am nothing. Tidak bisa ngapa-ngapain. Orang stroke saudara sisir rambut pun tidak bisa. Pegang pulpen pun tidak bisa. Anak SD bisa pegang pulpen, saya kok tidak bisa. Powerless. Aku tidak punya kuasa apapun. Maka di situ mulai merendahkan diri. Masih tidak mau bertobat, Tuhan kirim stroke kali kedua. Masih tidak mau bertobat, stroke kali ketiga. Biasanya kalau bapaknya keras hati tidak mau bertobat, istrinya terus nangis, kok udahlah bertobat, mau sampai kapan ini? Stroke sudah 3 kali, bertobat. Suaminya tidak mau. Setiap kali pendeta datang buang muka. Pendeta naik taksi pergi ke Karawaci untuk penginjilan di rumah sakit. Setelah sampai sana, itu siapa? Pendeta, kasih 100.000 sama dia. Dia lupa pendeta naik taksi aja 200.000, PP 400.000. Tekor. Kalau pendeta mau uang, tekor saudara. Karena naik taksi saja sudah 200.000. Apa yang dia mau dapat? Bukan dia mau dapat 100.000. Dia mau jiwa dari orang itu diselamatkan. Sudah stroke, mulai merasa powerless. Manusia tidak bisa ngapa-ngapain. Saudara sekalian, Allah berdaulat itu adalah Allah yang berkuasa, berhak untuk mencipta. Lalu bagaimana kita melihat ini, saudara? Jangan lupa kita di tangan Allah yang berdaulat. Arthur Pink dalam buku yang tadi saya perkenalkan, dia ngomong begini, saudara. Allah berdaulat adalah, kalau bicara Allah berdaulat, berarti bicara Allah sebagai Allah. Kalau bicara Allah berdaulat, berarti bicara Allah sebagai Allah. Maka saya simpulkan satu kalimat. If God is not a sovereign God, then He is not God at all. Kalau Allah bukan Allah berdaulat, itu Allah macam apa, saudara? Itu bukan Allah sama sekali. Kalau Allah tidak berdaulat, itu bukan Allah. Allah sejati haruslah Allah berdaulat. Dia berhak, saya pakai istilah ini, saudara. Dia berhak dan berkuasa. Mulai dari merencanakan, menciptakan, kemudian menjadikan sampai dengan mengendalikan. Dia berhak dan berkuasa. Karena dia adalah Allah yang berdaulat. Itu sebabnya hidup kita di dalam tangan Tuhan. Kita mengaku Allah kita Allah berdaulat. Tuhan berhak mengatur hidupku. Tuhan berhak mengatur hidupku. Kalau Tuhan panggil aku harus taat kepada dia. Ada orang bilang sama saya, Pak, saya terus terang Pak ya, tidak mau jadi hamba Tuhan. Masakan Tuhan memutuskan bagi saya keputusan? Lalu dia lupa, saudara, dari mana dia? Dia dicipta oleh siapa? Itu sebabnya orang yang tidak mau jadi hamba Tuhan ketika sudah dipanggil Tuhan, Tuhan pukul dia untuk menyatakan kepada dia, kamu tidak berhak mengatur hidupmu sendiri. Kamu dicipta, sudah dicipta, ditebus lagi. Paling tidak kita berhutang 3 kehidupan. Hidup jasmani kita berhutang sama Tuhan. Waktu lahir kita nggak bisa ngapa-ngapain. Itu pasif mutlak. Pasif mutlak waktu kita lahir.
Waktu kita diselamatkan, kita orang mati rohani bisa terima Yesus, kita pasif mutlak lagi. Lalu waktu kita masuk surga, kita juga pasif mutlak. Kita bisa diselamatkan, hidup kekal, hidup rohani, dan juga hidup jasmani. Kita pasif secara mutlak. Kalau bukan anugerah Tuhan, kita tidak sanggup untuk semua itu bisa kita jalankan. Tuhanku Tuhan yang berdaulat, yang berkuasa, berhak memimpin hidupku. Aku dicipta saja, tidak berhak mengatur hidupku. Apalagi aku dicipta dan kemudian ditebus oleh Dia. Saya kadang-kadang rasa heran begini, saudara. Orang yang memprotes doktrin pemilihan seringkali adalah orang yang sendirinya dipilih dan diselamatkan. Biasanya orang yang protes kenaikan gaji adalah orang yang tidak naik gaji. Dia datang kepada bos, kenapa saya tidak naik gaji? Yang lain gajinya dinaikkan. Sekarang enggak. Orang yang diselamatkan, yang ditebus, malah dia yang protes doktrin pemilihan. Yang tidak diselamatkan, yang tidak dipilih, malah dia diam-diam saja. Terbalik. Bukankah dia bersyukur? Kenapa orang bisa protes doktrin pemilihan? Dia tidak berangkat dari dua konteks ini. Manusia berdosa dan Allah berdaulat. Manusia-manusia yang berdosa yang sudah begitu hancur, tidak ada gunanya, seperti sampah, saudara, yang sudah dibuang, barang rusak, rongsokan yang tidak berarti. Apakah hak dia? Apakah kuasa dia? Manusia bukan hanya dicipta, tapi juga berdosa. Dicipta saja, kata Roma 9, manusia yang dicipta tidak berhak atas penciptanya. Pencipta mau jadikan dia apa? Terserah pencipta. Manusia berdosa, kita orang berdosa. Aku hanyalah seorang berdosa. Lalu kedua, Allah kita Allah yang berdaulat. Dia berhak, berkuasa. Kalau kita tidak mau mengakui Tuhan kita, hati-hati. Nanti saudara, Tuhan bikin kita mengakui melalui jalan penyakit yang namanya S tadi, saudara ya. Nah, saudara ingat sendiri di rumah ya. Nah, saudara sekalian, biarlah kita sama-sama belajar hari ini melalui seminar ini. Allah kita Allah yang berdaulat. Dia berhak dan berkuasa mencipta, menetapkan, menjadikan segala sesuatu demi kemuliaannya, demi kebesarannya. Di dalam integritas seluruh atributnya, Tuhan berhak melakukan itu. Kiranya Tuhan memberkati kita.